Setelah kita ngobrol-ngobrol, kita minta ini telepon kiamat ibunya. Jadi dia telepon beberapa kali nggak diangkat, ya entah itu ditelepon beneran atau nggak diangkat. Akhirnya saya minta nomor telepon ibunya kiamat. Saya minta nomor teleponnya ibunya kiamat. Kita diskusi lagi, kita jelaskan bahwa kiamat ini penghujat nasional yang dicari umat Islam seluruh Indonesia. Kalau memang ibu nggak ingin anaknya ini kenapa-napa di luaran, ya mending disuruh pulang aja. Kita bicarakan baik-baik, ya menyerahkan diri dengan baik-baik, ya. Akhirnya ibunya berusaha untuk telepon kiamat. Berapa kali nggak diangkat, terus ibunya bilang nanti kakaknya yang di Makassar akan kita telepon untuk menelpon dia. Ya. Dari situ kita tetap ngotot, ya kita minta nomor teleponnya kiamat nggak dikasih, kita ngotot untuk terus bu ditelepon terus. Nah pamannya nih yang sangat ketakutan nih pamannya kiamat nih sangat ketakutan. Karena dia kan punya usaha, takutnya kalau masa dari umat Islam datang ke situ, ya otomatis akan mengganggu usahanya kan. Dia pikir kita akan anarkis segala macam seperti itu, mungkin yang ada di benaknya. Nah, setelah beberapa lama kita diskusi, akhirnya karena udah terlalu malam, kita pamit. Pamannya ngejar kita, ngajak diskusi lagi. Ya, kita ngobrol lagi. Ya, intinya pamannya itu menyalahkan kiamat lah keponakannya. Dia mendorong, kita minta dorong ibunya untuk menyelesaikan masalah ini biar dia pulang daripada banyak yang nyari di luaran, ketemu di jalan kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bantu, ya kan? Karena ini sudah umat yang ngomong gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, bagaimanakah kabar perkembangan terbaru dari si kiamat alias Victory Alda Setiawan, penghujat agama Islam nomor 1 di Indonesia ya, Oten tukang hujat yang suka sekali menghujat Nabi Muhammad SAW, menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menistakan agama Islam. Nah, dari channel Kores Kristus atau channel Triun Slayer, kita dapatkan perkembangan terbaru dari si kiamat, si penghujat tersebut. Mari kita simak videonya. Oke, mungkin dari Bang Imam nih, ada yang mau disampaikan? Ya, ini Bang Imam salah satu dari ini ya, teman-teman kita yang 2 hari yang lalu mendatangi rumah kiamat. Ya, silakan Bang Imam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ya, jadi gini. Pertama itu hari Jumat, Kamis malam itu kita diskusi dengan Bang Hendra segala macam. Akhirnya Jumat, karena lokasinya nggak jauh dari tempat saya, karena satu kecamatan dengan saya, posisi di Malang. Di Jumat, setelah Jumatan itu saya ke alamatnya. Saya foto, ya saya kirimkan ke Bang Hendra dan teman-teman lainnya. Nah, saya klarifikasi ke tetangganya, karena rumahnya tertutup kalau siang. Rumahnya itu tertutup kalau siang. Klarifikasi ke tetangganya, dan kebetulan tetangganya ini koordinator keamanan di RW tersebut, gitu, di wilayah RW tersebut. Saya klarifikasi fotonya, namanya, suaranya, ya terverifikasi benar. Ya, itu poin yang saya dapat pertama. Ya sudah laporan. Akhirnya Minggu kita diskusi lagi. Terus kita barengan dengan Yayasan Arematea. Ya, Gus Peti. Posisinya di Batu. Ya, Gus Peti. Kita diskusi ini habis maghrib kita diskusi, ketemu dengan Ustadz Ahmad juga. Akhirnya kita menuju ke rumahnya. Nah, tapi kita ke Pak RT dulu, kita pamitan ke Pak RT dulu, kita minta izin, dan kebetulan RT-nya itu baru hari Sabtu kemarin itu menjabat jadi RT. Jadi dia sendiri belum tahu nama-nama dari warganya itu. Sebenarnya keluarga kiamat ini tertutup gitu loh dengan warganya. Yang jualan itu bukan ibunya, yang jualan itu pamannya kiamat. Gitu. Ibunya itu guru. Jadi pamannya kiamat itu yang jualan. Nah, terus di situ ada becak, itu pamannya itu yang becak dulu gitu loh. Jadi ceritanya ini unik keluarga ini sebenarnya. Sebenarnya pamannya ini doktor dia. Doktor, cuman pekerjaannya seperti itu. Dia becak dulu, terus akhirnya dia ngumpulin uang buat buka toko kelontong, toko rokok segala macam, itulah alat kebutuhan rumah tangga.
Keberadaan rumah orang tua si kiamat yang ada di Malang sudah diketahui dan sudah ada dari pihak Muslim yang mendatangi kediaman atau rumah dari orang tua si kiamat tersebut, dan kebetulan bertemu dengan ibunya dan pamannya. Yang membuka toko adalah pamannya, dan ibunya kemungkinan di situ hanya membantu saja ya. Nah, di situ kita ketemu dengan Pak RT. Kebetulan saya mewakili API dengan Ustadz Ahmad. Kita pertama nggak diizinkan masuk ini, karena memang nggak ada ruang tamunya. Di rumahnya Kiamat ini nggak ada ruang tamu. Jadi cuman kamar aja beberapa, terus ruangan bawah itu untuk toko. Rumah plus toko, nggak ada ruang tamu. Jadi kita nggak masuk, kita di warungnya, kita diskusi itu di warungnya. Nah, kita pertama bicara dengan pamannya kaget, gitu loh. Terus akhirnya Pak RT menjelaskan, kita harus ketemu dengan ibunya. Lama itu kita nunggu, rupanya di dalam diskusi dulu dengan kakaknya, ibunya Kiamat, pamannya ini. Jadi di situ tuh hidup berdua ini, ibunya Kiamat dengan pamannya ini, kakaknya ini. Ibunya itu 4 bersaudara, yang menikah cuma ibunya Kiamat. Dan ceritanya ini apa boleh ya diceritakan di sini ya. Jadi gini, cerita dari tetangga ya yang banyak saya dengarkan itu, ibu Kiamat itu menikahnya di Bali. Dan orang-orang nggak tahu menikah atau enggak. Tiba-tiba pulang bawa anak 2, satu kakaknya Kiamat namanya Moses, yang kedua Kiamat ini. Jadi nggak tahu orang-orang ini nikahnya di Bali itu seperti apa, nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba pulang bawa anak gitu aja. Dari 4 bersaudara keluarga ibunya ini cuma ibunya Kiamat aja yang menikah. Yang lainnya jomblo. Bapaknya itu udah meninggal. Loh, bukan pisah? Bapaknya Kiamat, oh bukan, meninggal. Bapaknya Kiamat meninggal. Untuk masalah pisah atau enggaknya saya belum tanya mendetail ke warga. Ya intinya bapaknya udah almarhum lah. Sebenarnya kasihan juga ya melihat si Kiamat ini ya. Riwayat kehidupannya, kata Bang Iman yang sudah mendatangi tempat kediaman ibunya si Kiamat ini ya. Ibu Kiamat ini dulu pergi ke Bali, dan entah nikahnya kapan, nggak tahu. Warga di situ tahu-taunya ibu Kiamat ini pulang bawa anak 2, yaitu kakak si Kiamat yang bernama Moses dan si Kiamat itu sendiri. Keberadaan bapaknya, bapak si Kiamat ini diduga sudah meninggal dunia, sudah almarhum, sudah yatim ini sebenarnya si Kiamat ini ya. Kasihan betul, tetapi ketika kita mengingat dan mendengar hujatan yang keluar dari mulut mungilnya, hujatannya tidak kira-kira sahabat-sahabat ya. Wajah sangat memelas, tetapi kalau menghujat sangat membuat hati umat Islam itu tersakiti. Hujatannya sangat parah, sangat luar biasa, tidak sesuai dengan mulutnya yang kecil mungil itu ya. Nah, kakeknya Kiamat ini tentara, orang Mojokerto. Terus dia ke mana? Sulawesi, menikahlah dengan orang Sulawesi. Lahirlah anak 4 gitu loh. Satu ibunya Kiamat ini yang paling bontot, dia paling kecil. Nah, setelah itu kita dipertemukan dengan ibunya Kiamat. Saya klarifikasi lagi nih, suara, foto, ya kan, menyatakan bahwa iya ini anak saya. Jadi valid gitu loh. Valid, sangat valid. Ibunya sendiri mengklarifikasi bahwa suara itu memang anak saya, foto ini memang anak saya. Nah, Kiamat ini lagi di Bandung, ya kuliah di Bandung, salah satu perguruan kecil di Bandung. Terus dia mau mendaftar S2-nya di ITB. Jadi sudah valid semua. Data yang kita dapat di lapangan sudah sangat valid, ya kan? Bahkan Pak RT itu kaget. Poin selanjutnya yang didapat oleh Bang Iman sudah mengklarifikasi langsung ke ibunya tentang suara si Kiamat, foto si Kiamat, dan juga penampilan atau data diri yang lainnya dari si Kiamat, dan ibunya membenarkan bahwa betul itu adalah anak saya. Si Kiamat alias si Victory Alda Setiawan tersebut memang anak dari ibu yang ditemui oleh Bang Iman tersebut ya, yang ada di Malang tersebut, sudah memberikan klarifikasi bahwa Kiamat itu adalah anaknya. Setelah kita ngobrol-ngobrol, kita minta ini telepon Kiamat ibunya. Jadi dia telepon beberapa kali nggak diangkat, ya entah itu ditelepon beneran atau nggak diangkat. Akhirnya saya minta nomor telepon ibunya Kiamat. Saya minta nomor teleponnya ibunya Kiamat. Kita diskusi lagi, kita jelaskan bahwa Kiamat ini penghujat nasional yang dicari umat Islam seluruh Indonesia. Kalau memang ibu nggak ingin anaknya ini kenapa-napa di luaran,
ya mending disuruh pulang aja, kita bicarakan baik-baik, ya menyerahkan diri dengan baik-baik. Akhirnya ibunya berusaha untuk telepon kiamat. Beberapa kali nggak diangkat, terus ibunya bilang nanti kakaknya yang di Makassar akan kita telepon untuk menelpon dia. Dari situ kita tetap ngotot, ya kita tetap ngotot, kita minta nomor teleponnya kiamat nggak dikasih, kita ngotot untuk terus bu ditelepon terus. Nah pamannya nih yang sangat ketakutan nih pamannya kiamat nih sangat ketakutan. Karena dia kan punya usaha, takutnya kalau masa dari umat Islam datang ke situ, ya otomatis akan mengganggu usahanya kan. Dia pikir kita akan anarkis segala macam seperti itu, mungkin yang ada di benaknya. Nah, setelah beberapa lama kita diskusi, akhirnya karena udah terlalu malam, kita pamit. Pamannya ngejar kita, ngajak diskusi lagi, kita ngobrol lagi. Ya intinya pamannya itu menyalahkan kiamat lah, keponakannya. Dia mendorong, kita minta dorong ibunya untuk menyelesaikan masalah ini biar dia pulang daripada banyak yang nyari di luaran, ketemu di jalan kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bantu, ya kan? Karena ini sudah umat yang ngomong gitu loh. Nah, kalau sudah begitu, saran saya khusus untuk si kiamat, segeralah pulang, menyerahkan diri, itu akan lebih baik daripada Anda kiamat berusaha kabur ya, mungkin kabur ke luar kota, luar Jawa, bahkan luar negeri sekalipun, tetapi wajah Anda kiamat ya sudah ditandai, sudah dihafal banyak orang, khususnya orang Islam yang tersakiti karena hujatan-hujatan Anda kiamat ya. Lebih baik Anda segera pulang, temui orang tuamu, ibumu dan pamanmu, minta maaf terlebih dahulu kepada mereka dan segera menyerahkan diri daripada Anda berlama-lama di pelarian. Anda akan berusaha kabur, tetap saja hidup Anda di kedepannya tidak akan merasa tenang, tidak akan tenang hidupmu selama-lamanya kiamat ya. Lebih baik segera pulang, segera menyerahkan diri dan segera mempertanggungjawabkan sebagai konsekuensi dari perbuatanmu yang menghujat dan menistakan agama Islam, daripada Anda nanti kenapa-kenapa karena Anda sudah menjadi DPO atau buron umat Islam se-Indonesia, karena Anda adalah penghujat Islam nomor 1 di Indonesia. Maka sekali lagi kiamat, segeralah pulang, segeralah menyerahkan diri. Tidak perlulah kau kiamat ya menuruti apa kemauan dari teman-temanmu yang sesama penghujat itu. Mereka sok-sokan berusaha melindungi dan berusaha mengamankanmu, tetapi pada dasarnya justru mereka, teman-temanmu itu menjerumuskanmu dan akan menyiksa batinmu seumur hidupmu ya. Karena saya yakin kehidupanmu ke depan tidak akan pernah terasa nyaman dan damai. Anda akan terus dihantui perasaan ketakutan tersebut. Maka segeralah menyerah, pulang. Dan konsekuensinya untuk kiamat harus berani mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Apa yang kau hujatkan itu yang membuat umat Islam se-Indonesia marah, dan konsekuensinya Anda harus siap berhadapan dengan hukum, dan paling apes Anda akan masuk hotel Prodeo. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah perkembangan dari kiamat terakhir dan kita tunggu perkembangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.